Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para guru dan juga pihak sekolah yang akan menggunakan dashboard GFIT untuk memantau kondisi kesehatan dan juga kebugaran siswa, maka video ini akan menjadi tutorial cara penggunaan dashboard tersebut. Yang pertama-tama, langsung saja kita mulai adalah mengakses dashboard GFIT yang linknya akan saya eh, tuliskan di kolom deskripsi YouTube ini. Ya, ini dia tampilan awalnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih. Di sini ada 4 pilihan, yaitu ada siswa, untuk guru, untuk masyarakat, dan juga untuk dinas. Kita klik yang untuk guru. Jadi secara sederhana, guru atau dashboard guru ini dikhususkan untuk mengupload. Jadi guru akan melakukan tes kebugaran, antropometri, dan juga kemampuan fisik yang instrumennya itu diambil dari Kemenpora. Jadi guru tinggal melakukan tes, menginput hasil, dan nanti akan secara otomatis sistem akan menganalisis hasil dari kebugaran setiap siswanya. Nah, kurang lebih di sini ada 2 pilihan sub atau opsi. Yang pertama adalah di sini opsi yang pertama pengukuran kebugaran dan profil fisik siswa. Di sini akan ada step by step cara untuk melakukan pengukuran sampai dengan upload hasilnya. Kemudian di sini yang kedua adalah pantau hasil dengan cara masuk ke login dashboard guru atau sekolah. Kita mulai dari yang pertama dulu. Itu kita masuk input, cara input untuk hasil tes kebugaran. Jadi ini di sini ada dengan jelas step by stepnya, panduan pengiriman data hasil tes. Nah, kita ikuti step by stepnya ini, kita baca, kita pahami. Yang step pertama adalah download pedoman tes dan template pengisian hasil tes. Jadi yang di-download ada dua ya, yaitu download pedomannya dari Kemenpora, kemudian template untuk pengisian hasil tesnya. Kita mulai dari download pedoman tes dulu. Kurang lebih di dalam eh, drive ini nanti akan ada tiga jenis tes. Nah, ini di-download semua dan kita laksanakan ketiga-tiga tes tersebut. Ada antropometri, kemampuan fisik, dan juga kebugaran. Nah, setelah kita download ketiganya ini, kita baca, kita pahami cara untuk melakukan tes tersebut. Nah, selain itu, selain mendownload hasil tes, eh, mohon maaf, maksudnya instrumen tesnya, kita juga mendownload ini template. Jangan lupa untuk mendownload template-nya ini berupa Excel. Jadi nanti ini kita otomatis akan masuk ke template pengisian data. Kurang lebih gambarannya seperti ini, berupa Excel ya. Jadi nanti kita langsung isikan nama-nama siswa, NES, dan sebagainya. Nah, ini dia. Ininya, jadi di bagian atas ini ada data contoh ya. Jadi bisa dihapus atau jadikan contoh dulu. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin jadikan contoh dulu, boleh ditulis di bawahnya langsung. Misalkan nama lengkap siswa, siapa, Anang, di sini siapa, eh Putri atau siapa gitu ya. Di NSN-nya kita tuliskan, misalkan seperti ini, kita tuliskan sampai selesai. Ini kita anu ya, kita terserah saja pakai apa. Kita isi, kemudian jenis kelaminnya untuk L laki-laki, perempuan B ya. Kemudian jenjang kelasnya berapa, misalkan ini kelas 6 juga, atau bisa macam-macam. Jadi bisa di satu sekolah bisa dijadikan dalam satu sheet ini ya. Terus kelas spesifiknya apa, misalkan 6A, mohon maaf, 6A, dan sebagainya. Jika tidak ada kelas spesifik, boleh dikosongin saja. Kemudian usianya, kita cari tahu usianya berapa untuk siswa, katakanlah 13 sama. Kemudian tinggi badannya dalam satuan sentimeter ya. Misalkan 165 atau 160 berapa. Terserah, ujian berat badannya juga 7, 8 dan sebagainya. Ini kita isi sampai eh, selesai gitu ya. Kita isi sampai selesai. Katakanlah biar cepat kita langsung kopas saja ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan tes, harap diisi sesuai dengan hasil tesnya agar memudahkan atau kita bisa mengetahui secara real hasil dari kebugaran tiap siswanya. Ini kita kembalikan. Nah, kemudian jika sudah, loh kok tidak berubah? Nah,
Sisihkan di sini secara cepat saja. Nah, ini juga. Ups. Jika ingin mengkopas ini, ya. Nah, jika sudah, terus ini kan jangan sampai ikut terdata di siswa kita. Nah, ini kita del saja. Kita del agar naik. Nah, agar datanya naik seperti ini. Jika sudah, kita save. Kita save. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu print dulu sebelum melakukan tes ya. Sebelum melakukan tes bisa di print dulu, baru setelah tes bisa langsung diisikan di sini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Ketika step satu sudah, kita lanjut ke step 2, yaitu pahami pedoman tes. Jadi silakan baca pedoman tesnya, siapkan template-nya tadi. Jadi template-nya tadi bisa di print dulu. Kemudian baru kita isi semacam mengisi nilai gitu ya. Semacam mengisi nilai. Kemudian laksanakan tes. Nah, jika sudah masukkan tes, kita lengkapi dan cek ulang template-nya. Kita lengkapi semua template-nya tadi. Kita apa? Isikan semua hasil tes, semua nama dan juga NSN kelas dan sebagainya. Baru setelah itu kita masuk ke form upload data hasil tes siswa. Kita klik, nanti akan masuk ke form seperti ini. Kita langsung, jika sudah download template-nya sudah, tidak usah di-download ulang. Kita klik sini. Nah, terus ini nama gurunya kita isikan terserah siapa Nathan SPD misalnya seperti itu. SPD dan sebagainya. Di nomor WA-nya kita buat asal ya, tapi untuk Bapak Ibu silakan diisi. SMP N Jaya. Nah, NPSN-nya ini disesuaikan dengan NPSN sekolah masing-masing karena ini nanti menjadi kode ya, kode dari dashboardnya. Jadi login dashboard menggunakan kode NPSN. Kodenya nanti akan dikirimkan melalui email. Sebentar. Oh, sorry. Nah, ini kemudian periodiknya, kemudian misalkan Bapak Ibu mengisi periodik 2 per 1 tahun ini sesuai dengan semester ya. Di semester 2 atau semester 1 bisa. Terus ini tempat upload template-nya tadi. Jadi misalkan kita pilih seperti ini. Template-nya tadi kita masukkan. Nah, nah ini tadi template mission Cvit kita open. Nah, kalau sudah kita langsung klik kirim. Oke, sudah. Jika sudah, kita langsung lanjut ke step selanjutnya apa? Nah, setelah kita step 3 tadi ya. Kita step 4 cek email. Oke, kita langsung cek email. Jika ngecek email, Bapak Ibu bisa apa? Cek di inbox atau di spam ya. Jika tidak ada di inbox, maka bisa jadi emailnya ada di spam. Nah, ini ada muncul Golden Generation. Nah, Bapak Nathan dan sebagainya tadi. Kemudian kode sekolah kabupaten, terus jumlah tadi 2 siswa ya. Nah, terus kemudian kita perhatikan ini, silakan simpan kode ini untuk login. Kode ini digunakan untuk login ke dashboard. Jadi kode ini kita betul-betul kita simpan, jangan sampai ya sekolah lain tahu ya, karena ini rahasia. Jadi silakan disimpan di sini, kita bisa kopas atau disimpan. Ya. Kemudian kita masuk ke, kalau sudah menerima email, kita langsung bisa masuk ke step 5 yaitu login dashboard. Oke. Ya, kita login dashboardnya menggunakan kode sekolah tadi ya yang sudah kita dapat dari email. Nah, kita masukkan di sini, kita kopas bisa, kita tulis biasa bisa. Dan kita klik login. Nah, nanti akan ketahuan seperti ini. Nah, Nathan SPD, nomor teleponnya tadi, jumlah siswanya 47. Ini saya pakai data lama saya ya, jadi tidak sesuai dengan yang tadi. Tapi kalau sudah sesuai, nah, sesuai Bapak Ibu bisa kita ketahui. Nah, di sini kita harus tahu kondisi kebugaran siswa, terus trennya, IMT-nya juga, dan sebagainya. Pokoknya ini akan membantu Bapak Ibu dalam proses identifikasi antropometri, kemampuan fisik, dan juga kebugaran siswa. Kurang lebih seperti itu.
yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa langsung tulis di kolom komentar atau menghubungi pihak Civit yang ada di website. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.